Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam GPDI Villa Melati Mas Menyapa minggu lalu, firman Tuhan berbicara tentang kelelahan rohani. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberi kesaksian atau untuk menuliskannya di kolom komentar bagaimana cara mengatasi kelelahan rohani. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menuliskannya, sudah menyaksikannya di kolom komentar. Dan di situ saya jadikan satu kesimpulan bahwa ketika sedang kelelahan rohani, kita harus meresponi firman Tuhan dengan terus menguatkan kaki yang goyah, lutut yang goyah, terus berdoa dan terus membaca firman Tuhan. Lalu ada juga yang menulis di kolom komentar bahwa ketika datang firman Tuhan, berdoa minta ampun dan meresponi. Bangkit. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat menguatkan. Dan ini semua menegaskan apa yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 6-9 bahwa kita harus meneguhkan dan menguatkan hati. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua sampai 3 kali, teguhkan dan kuatkan hati. Memang itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita teguhkan dan kuatkan hati. Supaya ketika masalah datang, kita tidak jatuh, kita tidak tawar hati. Seperti Yosua. Saya bacakan Yosua 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sudah bilang sama Yosua, teguhkan dan kuatkan hati sampai 3 kali. Tapi akhirnya Yosua pun ikut tawar hati bersama bangsa Israel. Sampai ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Yosua pun mengoyakkan jubahnya lalu sujud. Dan di ayat yang ke-7 Yosua pun komplain, bertanya, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini?" Ada masalah, dia malah lupa teguhkan dan kuatkan hati. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita fokus ke teguhkan dan kuatkan hati. Itu harus berasal dari dalam diri kita. Tuhan menolong, tapi kalau kita tidak punya keteguhan hati, kekuatan hati, fokus pada itu, ada masalah, kita bisa goyah, tawar hati. Karena apa? Fokusnya jadi ke masalah. Jadi penekanan firman Tuhan hari ini adalah mari kita teguh dan kuatkan hati untuk fokus pada firman Tuhan. Bukan fokus pada masalah. Itu penekanannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau teguh dan kuat hati akan firman Tuhan, saya percaya iman kita semua, puji Tuhan, semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin kuat, puji Tuhan. Tetapi kalau strateginya salah, ketika ada masalah, kita bukan teguh dan kuat hati fokus ke firman Tuhan tetapi fokus ke masalah, ya sama saja bohong. Tetap saja firman Tuhan itu akan dikalahkan oleh masalah. Jadi mari kita terus dari dalam hati kita tanamkan, kita katakan terus, saya harus teguh dan kuat akan firman Tuhan. Fokus terus akan firman Tuhan. Datang masalah, firman Tuhan berkata. Datang masalah, firman Tuhan berkata. Itu terus yang kita teguhkan dan kuatkan. Fokus di firman Tuhan terus. Tuhan tolong kita semua, mari kita sama-sama teguh dan kuat fokus pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami terus-menerus fokus, terus-menerus dari dalam diri kami Tuhan untuk teguh dan kuat memperhatikan firman-Mu. Teguh dan kuat menyatakan firman-Mu, teguh dan kuat memperkatakan firman-Mu, sehingga ketika masalah datang, fokus kami akan firman-Mu Tuhan, itu juga teguh dan kuat, dan kami tidak gampang tawar hati. Tuhan tolong kami semua, Tuhan
Mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa bagi umat-umat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas mereka. Yang berwirausaha, bekerja, sekolah, belajar, mengurus rumah tangga. Apapun Tuhan kegiatan mereka. Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong. Tuhan mampukan, Tuhan buat berhasil bersama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan dalam mengerjakan semuanya itu, Tuhan jaga lindungi. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, jauhkan dari orang jahat, segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.